Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi pada wanita, yaitu dibagi menjadi dua. A few moments later. Wait a minute. Who are you? Bagian dalam terdiri atas labia mayora, labia minora, mons pubis, klitoris, urethral opening, vagina, dan juga anus. Mons pubis adalah bagian depan alat reproduksi pada wanita yang berbentuk seperti lemak yang berfungsi untuk melindungi bagian depan alat reproduksi pada wanita. Nah, ada juga labia mayora. Nah, area ini sama seperti mons pubis, yaitu tapi sering disebut sebagai bibir besar yang biasa ditumbuhi oleh bulu-bulu. Nah, ada labia mayora, yaitu bibir kecil yang melindungi bagian 3 saluran, yaitu klitoris, urethral opening, dan juga vagina. Klitoris adalah benjolan kecil yang sangat sensitif. Lalu ada urethral opening, yaitu saluran untuk menyalurkan urin. Nah, selanjutnya ada vagina. Vagina adalah bagian terpenting dalam alat reproduksi pada wanita karena berfungsi sebagai jalan keluarnya bayi, yang kedua jalan keluarnya darah haid saat menstruasi, dan juga jalan sperma masuk untuk menuju ke rahim. Setelahnya ada anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari tubuh kita. Sistem reproduksi pada wanita bagian dalam. Ovarium ligamet adalah penopang untuk menopang ovarium. Selain itu juga berfungsi untuk menyalurkan vitamin dari uterus menuju ovarium untuk berkembangnya ovum. Nah, di dalam ovarium ini ovum akan berkembang dari folikel, dibantu dengan hormon estrogen dan progesteron. Ketika sudah matang, ovum akan diambil oleh Fimbriae dan disalurkan menuju tuba Fallopi. Di tuba Fallopi, ovum akan bertemu dengan sperma. Ada dua kemungkinan, yaitu dibuahi dan tidak dibuahi. Jika ovum dibuahi oleh sperma, maka ovum akan menuju ke uterus untuk proses pembentukan dari janin menjadi bayi. Di uterus ada bagian atas uterus yang bernama uterin fundus, di mana biasanya digunakan untuk tempat implantasi sel telur yang telah dibuahi, membantu menyeimbangkan hormon yang tepat selama kehamilan, dan melindungi janin. Endometrium adalah bagian dalam dari uterus. Myometrium itu bagian tengah. Perimetrium adalah lapisan terluar dari rahim. Vagina adalah pintu keluarnya rahim yang dilalui oleh darah menstruasi dan juga bayi pada saat melahirkan. Sedangkan cervical canal dan juga cervix adalah bagian bawah rahim yang bergabung langsung dengan atas vagina. Selanjutnya, alat reproduksi pada laki-laki. Bagian dalam ada penis, lubang penis yang berfungsi untuk mengeluarkan urin sekaligus air mani. Nah, di bagian penis juga ada namanya kepala penis, di mana kepala penis ini dibaluti dengan kulit tebal yang bernama pharynx yang nantinya akan dipotong ketika seorang laki-laki sudah menginjak usia 11-15 tahun atau usia remaja. Nah, untuk apa? Dinamakan sunat. Nah, itu berfungsi untuk mengeluarkan kotoran yang tersisa di kepala penis dan juga menghindari penyakit. Selanjutnya ada testis. Testis adalah tempat untuk pembentukan sperma. Nah, testis diselubungi atau dilindungi oleh skrotum.
deferens, yaitu saluran untuk sperma mengalir dan dikeluarkan di ejakulasi. Kelenjar prostat yaitu kelenjar yang akan menghasilkan cairan yang bisa menetralisirkan sperma pada saat sperma berada di dalam vagina untuk sperma bertahan hidup. Lalu ada di uretra, saluran kencing, dan kandung kemih yaitu kantung penyimpanan urin. Selanjutnya ada alat reproduksi laki-laki bagian dalam, yaitu yang pertama testis, organ berbentuk oval yang terletak di dalam skrotum dan berfungsi untuk pembentukan sperma. Lalu ada epididymis, tabung panjang melingkar yang menempel di bagian belakang testis, berfungsi untuk mematangkan sperma sekaligus tempat penyimpanan sperma. Lalu kelenjar Cooper menghasilkan cairan bening dan licin yang berfungsi melumasi uretra dan menetralkan keasaman yang disebabkan oleh sisa urin. Kelenjar prostat yaitu kelenjar seukuran dengan kacang kenari terletak di bawah kandung kemih, berfungsi menambahkan cairan untuk ejakulasi dan menjaga sperma tetap sehat. Lalu ada vas deferens, saluran yang membawa sperma dari testis ke uretra dan merupakan bagian terpenting dari sistem reproduksi pria. Vas deferens dikenal dengan sebutan ductus deferens. Ada ureter berbentuk pipa yang berfungsi mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Bagian dari sistem kemih yang berperan penting dalam menyaring darah untuk menghasilkan urin. Lalu ada kandung kemih, yaitu tempat untuk penyimpanan urin. Vesicula seminalis, yaitu sepasang kelenjar yang berfungsi menghasilkan cairan yang berbentuk air mani. Vesikula dikenal dengan kelenjar seminalis atau kelenjar vesikular. Uretra yaitu saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dan air mani dari tubuh. Lalu ada jaringan erektil yang mengandung banyak ruang pembuluh darah yang berfungsi untuk menjaga penis tetap tegak dan kaku pada saat ereksi. Jaringan erektil terletak di dalam penis, tepatnya di corpus cavernosa. Terakhir ada glans penis yang merupakan kepala penis. Bentuknya hampir menyerupai dengan jamur, memiliki struktur vaskular dan memiliki saluran untuk keluarnya air mani dan urin, berakhir di celah-celah ujung glans penis.